أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan uraian khutbah dengan judul Mengais Hikmah dari Kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan satu-satunya nabi, satu-satunya rasul dan satu-satunya manusia yang digelari oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Tidak satupun dari manusia, tidak satupun dari nabi dan rasul yang Allah tuliskan dengan tegas di dalam Al-Quran melalui kalam Allah yang luar biasa dengan panggilan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gelar yang sangat prestisius ini, gelar yang sangat hebat ini, lebih hebat dan mengagumkan dibandingkan gelar profesor, doktor, PhD dan lain sebagainya. Tapi ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gelar Khalilullah ini, kekasihnya Allah ini, tidak didapat dengan semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ujian, rintangan dan halangan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau sudah beranjak dewasa, kemudian ketika beliau mempertahankan akidahnya dari akidah kesyirikan dan menyembah yang lain selain daripada Allah, beliau mempertahankan akidah dan imannya. Kemudian Raja Namruz laknatullah alaih memerintahkan masyarakat ketika itu membuat sebuah api unggun yang sangat besar, kemudian beliau dipanggang di atasnya. Tapi qadarullah, Allah langsung yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika itu. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangankan membakar Nabi Ibrahim ketika itu, seujung dan sehelai rambut pun tidak ada yang disentuh oleh api. Apa hikmahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Sebanyak apapun orang yang bekerja sama untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan kita, untuk membuang kehormatan kita, kalau kita sudah mendekatkan dan tawakal kepada Allah, berapapun bahaya yang terdapat di luar sana tidak akan mampu menyentuh kita. Maka inilah sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Abbas ketika memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas ketika itu? Ihfazillaha yahfazak. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan senantiasa menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ketika engkau menjaga syariat Allah, maka engkau akan menemukan Allah selalu memberikan perlindungannya kepadamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta
Dan ketika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ujian tidak berhenti sampai di sana saja. Apa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim berikutnya, berpuluh-puluhan tahun tidak dikaruniai seorang anak dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang ditunggu berpuluh-puluhan tahun. Ketika beliau berumur 80 tahun, ada ulama yang mengatakan 85 tahun, ketika diberikan seorang anak yang luar biasa, maka turun perintah dari Allah untuk meletakkan di padang pasir yang tandus dan tidak memiliki kehidupan. Dan inilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan anak saya di lembah yang sangat tandus, tidak memiliki kehidupan, perbekalan dan persiapan makanan, maka tolong jaga anak saya ya Allah. Apa hikmahnya kaum muslimin? Ketika beliau yakin dengan perintah Allah, anak yang dinantikan ditinggalkan di padang pasir, beliau kembali melanjutkan perjalanannya di negeri Palestina. Tapi sebelum beliau pergi, beliau menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah berikutnya kaum muslimin, sebelum kita berangkat menuju ke tempat kita bekerja, sebelum kita pergi ke luar kota untuk mencari nafkah demi anak dan keluarga kita, maka jangan pernah lupakan satu hal, titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan perlindungan kepada Allah agar anak kita selalu dalam perlindungannya. Karena ingat kaum muslimin, betapa bahayanya kehidupan hari ini. Pergaulan narkoba bebas luar biasa, merajalela minum-minuman keras, narkoba, sabu-sabu, perzinaan dan lain sebagainya. Siapa yang dapat menyelamatkan anak kita? Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang sangat tandus, maka banyak orang-orang liberal, banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang kafir yang ingin menjatuhkan kehormatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Lihatlah Ibrahim itu, seorang nabi, tapi tega membiarkan anaknya yang masih merah, membutuhkan kasih sayang seorang ayah, tapi ditinggalkan begitu saja. Maka inilah pendustaan yang sebenarnya. Kenapa pendustaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Jika seandainya kita lihat ke dalam sejarah-sejarah Islam, dalam kitab-kitab At-Tarikh Al-Islami disebutkan di dalamnya bahwa ketika Ismail yang bayi ditinggalkan di padang pasir, tidak dilepaskan begitu saja, tapi setiap marratan fi sittati ashhur, setiap sekali dalam jangka waktu 6 bulan, selalu Nabi Ibrahim kembali ke Makkah untuk melihat tumbuh dan kembang anaknya. Ustaz, kenapa sekali sebulan? Kenapa sekali 6 bulan? Mengapa tidak sekali 6 bulan saja? Karena ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jarak antara Makkah dengan Palestina itu ditempuh dengan perjalanan yang sangat lama. Untuk membutuhkan perjalanan pergi saja membutuhkan waktu 1 bulan, dan pulang pun 1 bulan. Tidak ada kendaraan transportasi, tidak ada mobil, pesawat dan lain sebagainya. Itulah sebabnya setiap sekali 6 bulan beliau selalu kembali ke Makkah dan melihat tumbuh dan kembang anaknya, dan tidak dibiarkan begitu saja. Maka hikmah yang ketiga adalah kita sebagai seorang ayah, misalkan banyak di antara kita yang tidak sesibuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul. Anak kita tinggal dengan kita, bahkan seatap dengan kita, kamarnya bersebelahan dengan kamar kita, tidak sesibuk Nabi Ibrahim. Maka pertanyaannya adalah, Nabi Ibrahim yang sibuknya luar biasa masih sempat melihat tumbuh dan kembang anaknya. Bagaimana dengan kita? Sibuk tidak sesibuk Nabi Ibrahim? Dekat
dekat tinggalnya dengan anak kita, kamar bersebelahan dengan mereka, apakah masih sempat kita melihat bagaimana salat anak kita, bagaimana bacaan Al-Quran anak kita, bagaimana akhlak mereka, bagaimana etika mereka, bagaimana Islam dalam syariat mereka? Banyak orang tua yang bangga anaknya bisa menaklukkan dunia, tapi Al-Quran jauh dari dadanya. Maka ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk membentuk anak yang luar biasa saleh seperti Nabi Ismail alaihi salam, maka dibutuhkan perjuangan dari seorang ayah dan ibu yang luar biasa. Selesai kita membahas sosok seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihi salam, maka selanjutnya kita lihat potret kehidupan yang luar biasa dari seorang ibu dan istri yang tiada duanya. Siapa orangnya? Itulah ibunda Siti Hajar dengan keistimewaan yang luar biasa. Ketika turun perintah Allah, ketika meninggalkan anak dan istrinya di padang yang sangat tandus, kemudian beliau ketika akan melanjutkan perjalanan kembali ke Palestina, Siti Hajar, istri yang sangat saleh ini, beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika itu, "Ahadza min amrillah?" Apakah semua yang ada dan terjadi hari ini adalah perintah dari Allah? Kemudian Nabi Ibrahim dengan wajah yang sangat sedih, qala bala, beliau mengatakan benar, ini semua perintah dari Allah. Kemudian Siti Hajar, istri yang sangat saleh luar biasa, kemudian beliau mengatakan, "Lau kana dzalika min amrillah," kalau seandainya ini merupakan titah perintah dari Allah, wallahi lanasbir, demi Allah kami akan bersabar. Bayangkan kaum muslimin, itulah potret seorang istri yang taat kepada Allah dan patuh kepada suaminya. Maka hikmah berikutnya adalah untuk mendapat anak yang sesaleh Nabi Ismail alaihi salam, tidak cukup hanya suami yang soleh saja, tidak cukup hanya istri yang soleh saja. Hari ini kita saksikan banyak pengajian-pengajian dan siraman-siraman rohani, tapi banyak dihadiri oleh para istri, para wanita, sedangkan suaminya jarang yang mendengarkan kajian. Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, maka sempatkanlah untuk menambah keilmuan Islam kita, untuk menciptakan syurga di rumah tangga. Kemudian yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ismail sudah beranjak menjadi pemuda yang luar biasa, tampan wajahnya, baik akhlaknya, dan luar biasa luhur budi pekertinya, turun puncak ujian yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak yang dinantikan bertahun-tahun, anak yang tumbuh menjadi anak yang tampan rupawan, turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada anaknya yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anaknya sudah mencapai usia remaja ketika itu, qala, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, ayah melihat dalam mimpi ayah bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu, wahai anakku. Fanzur madza tara, apa pendapatmu mengenai itu? Bayangkan kaum muslimin, inilah hikmah yang luar biasa. Sebelum kita memerintahkan anak kita kepada suatu perbuatan, maka mulailah dengan panggilan yang sangat lemah lembut. Sebelum beliau mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, tapi dimulai dengan panggilan yang luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Apa hikmahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Sebelum kita memerintahkan anak, panggil dengan panggilan yang sangat lemah lembut. Contohnya, ya abunay, ya bunayya, hai anakku tercinta. Kadang banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengajak anak kita untuk solat 5 waktu, kita perintahkan mereka ke masjid, kita perintahkan mereka belajar Al-Quran, tapi menggunakan kalimat-kalimat umpatan yang sangat kasar luar biasa,
Weh, kamari wang yung, kamari yang. Itu bukan adab yang diajarkan oleh Islam. Sebelum kita mengajak untuk melakukan amal saleh, maka sentuh dirinya untuk mau mengerjakan yang kita perintahkan. Itulah yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Setiap terdapat perintah-perintah yang ingin Allah sampaikan, maka dimulai dengan kalimat yang sangat lemah lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Digunakan kalimat yang bisa menyentuh hati nurani kita. Wahai anakku tercinta, apa pendapatmu mengenai itu? Kemudian Nabi Ismail radhiyallahu anhu beliau mengatakan, alaihi salam mengatakan, qala ya abati, wahai ayahku tercinta. Bayangkan kaum muslimin, ketika Ibrahim memulai dengan kalimat ya bunai, hei anakku tercinta, anaknya menjawab dengan ya abati, wahai ayahku tercinta. If'al ma tu'mar, langsung perintahkan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan menemukanku dalam kelompok orang-orang yang sabar. Inilah hikmah yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mengajarkan Islam yang baik kepada anak-anak kita, kita didik karakternya semenjak dia kecil, ajarkan Islam dengan baik, maka ingat kaum muslimin, jangankan hidupnya, matinya pun akan diberikan kepada kita. Maka inilah salah satu cara untuk membentuk syurga di rumah tangga, dengan memiliki seorang suami yang saleh, istri yang taat, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah kembali mengumpulkan kita, jika tidak di dunia, hendaklah di jannahnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وكل عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم قوي المجاهدين في سنبر، في جاكرتا، في إندونيسيا، في اليمن، في سوريا، في لبنان، في مصر، في فلسطين وفي كل مكان. اللهم خفف مصيبة إخواننا في لبنان، في بيروت يا الله. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن والوهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والفحشاء والفتن والوهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب نصرك
wa farajika ij'alil Quds asimata Falastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una wa astaghfirullah. الله أكبر الله أكبر أشهد